أنت إنسير وغاني أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إنسير وغاني أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu. Iya Bapak Ibu sudah live streaming di channelnya Tunanetra Peduli Bangsa. Jadi acara pagi ini sudah di live streaming di channel Tunanetra Peduli Bangsa. Mohon like dan subscribe-nya untuk Bapak Ibu sekalian. Dan ini akan menjadi konten dari Tunanetra Peduli Bangsa akan diupload. Bisa diupload kapan saja. أنت نور فوق نوري أنت إنسي وواني أنت مصباح صدوري Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arus al-Qabibaini Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arus al-Qabibaini Ya Mu'ayyad Ya Mumajjad Ya Imam al-Qiblatayn Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad
belakang, tombol, 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 belakang, titik 3, 1, Tapi anu aja kali. titik 3, Cek J UJ oke. flip camera tombol, depan, depan, Ya, di dalam ibu-ibu di belakang dipenuhi dulu. Jadi takutnya biar masuk kamera maksudnya. Sendalnya kepala tuh. tombol, 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 Nah, paling belakang. Paling belakang. Jadi dekat sound, dekat sound. titik 1X, Biar cek satu dua. Iya. Bowo masuk ke depan, Bowo. Mas Bowo yang tugas untuk bagian laki-laki pria, silakan masuk ke depan. Masuk ke depan. Ya biar nggak panas. Kok nangis? Satu dua. Nah kalau kurang baru dikesampingkan, kalau kurang padat disampingkan gitu. Was aku di situ. Low. Nah, nanti kalau pas itu aja pas mau naik itu di depan dia. Sini Pak Herman. titik 3X, flip cam, Tes. Halo.
Satu, tes. Aska. Enggak, tapi ntar kalau Pak telepon saya kasih bawa HP ini. Satu, tes, satu. Satu, tes, halo, tes. Satu, dua, tiga, tes, halo, 1, 2, 3, tes, halo, 1, tes, percobaan. Kasih dulu selamat dulu. Kasih dulu, selamat. Tapi jangan deket-deket mic. Kasih dulu. Jangan terlalu dekat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi ukhatu wa tanfariju bihi qurbu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tun'alu bihi al-ghaibu wa khusnul khawadimi wa yustasqa amamu bi wajlil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lanhadin wa nafasin bi'adati kulli ma'lumin
صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأخت فتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغيب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما نمل. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأفق وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغوائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما نمل. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الأفق وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغوائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما أمرنا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الغوائب وحسن الخواتيم ويستسقى الرحمن بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل منهج ونفس بعادات كل معلوم بالله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنعل به الغوائب وغصن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لنهاد ونفس بعادات كل معلوم له. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الغوائج وتنعل به الغوائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لنهاد ونفس بعادات كل معلوم له. Cik, 1 2.
Mohon maaf Bapak Ibu, tenang karena acara akan segera dimulai sambil menunggu Ustadz Rozin Fakih karena kita berkejaran dengan waktu. Ya. Iya. Oh, Mas Rudi masih di Lebak Bulus. Ya, kalau Mas Rudi udah di Lebak Bulus terus aja Mas, nggak apa-apa. Kenapa Mas? Oh, ceritanya gimana Mas Rudi? Kok bisa begitu? Terus. Oh, nggak naik Gojek ada tadi dari Lebak Bulus Mas Rodi ini. Iya, nggak naik Gojek ada tadi dari Lebak Bulus kalau ada. Iya. Jadi sekarang posternya udah di mana ini? Iya. Kalau kita sekolah naik ada naik. Oh, ya. Jadi langsung aja dari itu nanti. Ya. Oh. Ya, assalamualaikum. Ya, saya kan pintas. Iya, Bapak Ibu, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ustadz Sabto Wibowo Esos, guru kita yang saya hormati, Ikhwan Ketua Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa YKTPB beserta jajarannya yang saya hormati, Pembina Yayasan Bapak Rasdi beserta jajarannya yang saya hormati, Saudara Ketua Himatra beserta jajarannya, Pembina, para tamu undangan dari Portupis, Pertuni, ITC, dan ada Ibti Robani,
ya, Pertunas, kemudian para tamu undangan, para ulama, para tokoh masyarakat, DKM Masjid Nurul Ikhlas yang sama-sama kita banggakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mitra bakti, para relawan yang telah bersedia membantu pelaksanaan pada kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan di Masjid Nur Ikhlas, Kampung Gunung Kapling, Jombang, Ciputat, dalam rangka acara kegiatan Tarhib Ramadan Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa YKTPB, sekaligus pembukaan kajian Islam Ramadan atau Kibar yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 21 Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini yang sekian lama kita sangat merindukan pertemuan seperti ini, karena sekian lama juga kita terbatas ya, walaupun sudah offline juga ya KTPP sebenarnya mengadakan kajian-kajian, akan tetapi pesertanya masih sangat terbatas. Hal yang seperti ini yang saya sangat rindukan. Jadi akhirnya saya ketemu lagi dengan teman-teman Jakarta Barat, dengan teman-teman Tangerang, dengan Pondok Cabe dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, kepada keluarganya, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang setia kepada Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin Bapak Ibu, para jamaah yang kami hormati, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kegiatan kali ini banyak kekurangan yang terjadi di sana sini, dikarenakan ini adalah awalan semenjak kita mengalami pandemi. Jadi ini adalah mungkin barangkali kurang persiapan di sana sini. Kami sekali atas nama pengurus yayasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk acara yang pertama, demi lancarnya acara ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, pembacaan kalam suci ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Hai dan Sali Tilawah Saudari Maskem Buan Lestari. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba alaikum as-siyamu kama
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله
ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalnya pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberikan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadanya, supaya kamu bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Hai. Perlu diketahui bahwa beliau adalah imam tetap setiap hari pajak Ciputat, dan saudari Mas Tembuhan Lestari. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan beliau yang membacanya senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa YKTPP kepada Al-Ustadz Sirudin SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa, yang kami hormati para pengurus Karya Tunanetra Peduli Bangsa, yang kami hormati Ketua Yayasan Himatra Sejahtera Indonesia bersama jajarannya, dan begitu juga dengan Ketua Pembina Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa, yang kami hormati Ketua atau utusan dari Pertubis, yang kami hormati Ketua atau utusan yang dari Pertunas, dan para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa juga yang kami hormati para tokoh masyarakat, DKM Masjid Nur Ikhlas, dan tentunya pada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang sangat luar biasa pada kesempatan yang berbahagia ini, sehingga kami dari Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa bisa menyelenggarakan Tarhib Ramadan yang insya Allah nantinya akan dilanjutkan dengan kajian Islam bulan Ramadan yang akan dilaksanakan setiap harinya. Selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, yang meskipun jauh dari keberadaan beliau, namun kita dapat melaksanakan segala sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di akhir yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya selaku penanggung jawab daripada Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa yang pertama kali dan yang paling utama mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran yang dengan sukarela, dengan ikhlas hati. Mudah-mudahan Allah memberikan catatan yang terbaik, dan mudah-mudahan langkah daripada saudara-saudaraku semuanya tanpa terkecuali dari tempat masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai tambahan amal ibadah untuk kita semuanya tentunya. Dan perlu diketahui bahwa saya ingin sedikit memperkenalkan kegiatan daripada Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa adalah bergerak di bidang sosial dan keagamaan, dan khususnya yang untuk keagamaan ini khusus untuk para rekan-rekan disabilitas netra. Dan kemudian untuk kegiatan sosialnya meliputi daripada tunanetra, kaum duafa, dan anak yatim, dan bahkan kita juga dulu pernah melaksanakan kegiatan untuk ikut serta membantu saudara-saudara kita yang pernah mengalami bencana seperti Palu, Donggala, kemudian yang pernah terjadi di daerah Rangkas Bitung juga ya, di Cibaliung ya.
kita juga langsung ke sana dari karya Tunanetra Peduli Bangsa melaksanakan ikut serta berpartisipasi dalam rangka meringankan saudara-saudara kita. Dan ini juga kami sengaja mengadakan acara seperti ini dengan mengundang para tokoh masyarakat yang Jombang juga, supaya sedikit tidak mengetahui kegiatan daripada Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Jadi tidak hanya sekedar tahu bahwa di situ ada tunanetra, ada yayasan, kegiatannya apa ya. Nah, jadi saya ingin memperkenalkan sekaligus supaya sedikit tidak dari kegiatan-kegiatan dari hadirnya kami di lingkungan ini sedikit tidak menjadikan sebagai suatu perbedaan, tapi mudah-mudahan keberadaan kami di sini sebagai warna yang nantinya tidak membebani para masyarakat yang ada di sekitar sini. Namun kami juga sangat berharap bahwa suatu saat pun kami sangat ingin supaya bisa dalam kegiatan apapun kami bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar Jombang pada umumnya. Sebesar itu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan sekaligus karena ini tidak ada yang membuka dari luar, jadi sekaligus pada kesempatan hari ini saya akan membuka secara resmi untuk kegiatan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan di bulan Ramadan nanti yang diadakan oleh Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa bisa berjalan dengan lancar. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini senantiasa diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu yang kami hormati sambutan dari Ketua Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa YKTPB yang telah disampaikan oleh Ustadz Surudin SPDI. Dan tak lupa, karena ini di live streaming di channelnya Tunanetra Peduli Bangsa, jangan lupa like dan komen atau di subscribe Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kami minta sedekahnya di subscribe saja, itu merupakan sedekah yang luar biasa untuk kami di channel Tunanetra Peduli Bangsa. Dan kepada para donatur kami ucapkan terima kasih. Ada dari Abu Zar, kemudian dari Lemari Barokah juga ya, merupakan sponsor dari kegiatan ini. Halal Kitchen jadi sponsor di siang hari ini. Mudah-mudahan barokah dan apa yang diberikan kepada kita semuanya, kepada kami, dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, untuk acara selanjutnya kajian Islam, yaitu ceramah Tarhib Ramadan yang seyogianya akan disampaikan oleh Al Ustadz Rozin Fakih. Berhubung beliau ada halangan, maka akan dibadalkan oleh guru kita, yaitu Qori ternama juga Al Ustadz Sabto Wibowo Esos. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Nasib ban serep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra as-siyam lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pembina, Ketua Harian dan seluruh jajaran kepengurusan Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa selaku pemrakarsa kegiatan ini. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nur Ikhlas beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan fasilitas sehingga kita dapat mengadakan kegiatan ini. Yang saya hormati seluruh tamu undangan dari berbagai organisasi ketunanetraan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jamaah semua. Semoga langkah kaki bapak-bapak, ibu-ibu datang ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Mari bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak ternilai harganya. Terutama adalah nikmat iman dan Islam. Ini adalah nikmat yang paling tinggi dibandingkan dengan kenikmatan yang lain. Kemudian nikmat sehat wal afiat dan berbagai nikmat yang tidak mungkin kita hitung, yang tidak mungkin kita sebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu berusaha untuk menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada seseorang yang telah memperkenalkan kita kepada agama yang hak, telah memperkenalkan kita kepada agama yang benar, telah menyelamatkan kita dari berbagai macam kejahiliahan, telah menyelamatkan kita dari berbagai kemusyrikan. Beliaulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan, sangat kita dambakan syafaatnya di hari kiamat kelak. Jamaah sekalian, seperti yang dikatakan oleh pembawa acara tadi, bahwa sebetulnya sedianya yang akan menyampaikan tausiah adalah Ustadz Ahmad Raji'in Faqih. Namun tadi ketika saya hubungi beliau ada kendala di transportasi sehingga kesulitan untuk datang ke sini. Ini kalau belum pada datang mah udah saya suruh pulang aja karena udah pada datang kan. Nah, jadi ya walaupun ban serep, walaupun kondisinya kayak apa, ya tetaplah akan kita selenggarakan semampunya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, wahtisaban itu kalau diterjemahkan secara harfiah penuh perhitungan, artinya dia menghitung pahalanya gitu. Nah, cuma kalau diterjemahkan secara makna mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Pertanyaannya adalah tadi Rasulullah mengatakan imanan, dengan penuh keimanan. Pertanyaannya, apakah kita sudah betul-betul beriman kepada Allah? Apakah kita sudah betul-betul mengimani rukun iman yang 6 yang kita sudah hafal sejak kita SD dulu? Nah, ini yang harus kita renungkan. Apakah kita sudah betul-betul beriman? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina
wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuh wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwasanya orang-orang yang beriman itu memiliki ciri-ciri. Apa ciri yang pertama? Ciri yang pertama, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu pertama, kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Kira-kira kita ini kalau mendengar suara azan di masjid, suara Al-Quran menyebut nama Allah, sudah bergetar atau belum hati kita ini sekarang? Belum. Betul sekali, belum. Yang lagi ngomong juga sama aja. Hari ini jadi suatu introspeksi buat kita, bahwa berarti kita itu sebetulnya keimanannya belum sempurna. Kita ini sedang belajar memupuk keimanan. Kita ini masih belajar memupuk keimanan, belajar merawat keimanan seperti itu. Bergetar hatinya. Itu ciri-ciri yang pertama. Maka ketika kita sudah sadar bahwa hati kita ini belum bergetar, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika orang melantunkan ayat-ayat Allah, maka mulai sekarang kita mulai menanamkan rasa takut kepada Allah. Kenapa kok hati kita belum bergetar ketika disebut nama Allah? Karena kita belum mengetahui kekuasaan Allah secara mendalam. Karena kita belum mengetahui ancaman-ancaman Allah, siksaan Allah yang diberikan bagi orang-orang yang membangkang perintahnya secara mendalam. Kalau seandainya kita sudah mengetahui kekuasaan Allah, bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menciptakan bumi, bagaimana Allah menciptakan manusia yang tadinya tidak ada apa-apanya, dari saripati tanah, kemudian dari sperma yang bertemu dengan indung telur atau ovum, kemudian juga menciptakan berbagai macam hewan dan tanaman, maka kita akan mengagumi, akan merasa kagum dengan berbagai macam ciptaan Allah. Begitu juga kalau kita sudah mengetahui betapa pedihnya, betapa perihnya ancaman Allah, siksaan Allah bagi orang yang membangkang perintahnya, bagi orang yang selalu melanggar larangan-larangannya, maka kita akan bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, karena kita merasa betul-betul tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Kemudian setelah bergetar, wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, akan bertambah keyakinannya, bertambah kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga terhadap janji-janjinya dan terhadap ancaman-ancamannya. Nah, di sini kita ini selama ini hanya sebatas menjalankan kewajiban. Kalau kita sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau kita membaca Al-Quran hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Kita wajib mempelajari Al-Quran, tetapi kita belum meresapi apa yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga kita baru hanya memahami cara membacanya,
Ini yang menyebabkan kita belum tumbuh rasa takut kepada Allah. Dan ini juga yang menyebabkan kita belum bertambah keimanannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini, mengapa kok bulan Ramadan ini kita dianjurkan, diwajibkan untuk berpuasa? Sebetulnya salah satu tujuan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan ini, yang pertama yang pasti sudah bapak-bapak, ibu-ibu ketahui adalah agar membentuk pribadi yang bertakwa. Tetapi kenapa kok untuk membentuk pribadi yang bertakwa ini harus dimulai berpuasanya di bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah 185 dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk tersebut dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, yang selanjutnya kita renungkan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang hadir atau berada pada bulan Ramadan tersebut, hendaklah ia berpuasa. Jadi sebetulnya mengapa perintah puasa dianjurkan di bulan Ramadan? Agar kita lebih mudah, lebih gampang untuk mentadabburi Al-Quran. Apa itu mentadabburi Al-Quran? Merenungi, belajar, mengkaji makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Allah bisa saja memerintahkan kita berpuasa di bulan Syawal, memerintahkan kita berpuasa di bulan Dzulqa'dah atau bulan apapun. Namun karena Al-Quran ini permulaannya diturunkan bulan Ramadan, maka kewajiban berpuasa ini diturunkan di bulan Ramadan agar kita lebih mudah di dalam mentadabburi Al-Quran. Seperti itu. Nah, coba kalau misalnya kita kaji ya, bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Nah, di sini betul-betul Allah menginginkan di samping berpuasa juga kita mengkaji Al-Quran. Kemudian tadi kita kembali kepada surah Al-Anfal tadi. Setelah kita ciri-ciri orang yang beriman itu, setelah mereka hatinya bergetar ketika disebut nama Allah, kemudian bertambah keyakinannya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka berserah diri. Kepada Tuhan mereka berpasrah. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, apalagi kita baru saja melalui, bahkan bukan hanya melalui, tapi juga kita masih berada di dalamnya, yaitu pandemi atau wabah corona, di mana semuanya serba menjadi sulit mendapatkan rezeki, sulit mendapatkan penghidupan. Maka hendaknya kita harus lebih mendekat kepada Allah, memasrahkan diri kita, menyerahkan diri kita kepada Allah. Ciri-ciri orang yang beriman adalah selalu bertawakal, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Setelah berusaha semaksimal mungkin, mereka menyerahkan diri kepada Allah. Apalagi ciri-ciri orang yang beriman itu, alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka selalu mendirikan sholat dan meninfakkan sebagian harta yang mereka miliki. Oleh karena itu, bekal di dalam menyambut bulan Ramadan, bekal di dalam menyongsong bulan Ramadan, bagi yang sholatnya masih bolong-bolong mulai hari ini, jangan sampai ada yang bolong. Karena itu adalah sebagai salah satu bukti keimanan kita kepada Allah, bahwa orang yang beriman kepada Allah tidak pernah meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Kalau dia sedang sakit, dia sholat sambil berbaring atau sambil merebahkan diri.
Kalau dia sedang dalam perjalanan, sholatnya bisa dijamak, baik jamak takdim, jamak takhir, atau kalau dalam kereta api atau dalam pesawat terbang, dia juga bisa sholat dalam kendaraan. Selalu sholat. Oleh karena itu dalam menyongsong bulan Ramadan, ketika kita sedang mengintrospeksi apakah kita sudah betul-betul beriman kepada Allah atau belum, maka bagi yang sholatnya masih mungkin suka tertinggal, mulai sekarang kita komitmen jaga sholat kita. Bagi yang sholatnya sudah betul-betul tidak pernah ada yang terlewat, maka mari kita coba menambah dengan berbagai sholat sunnah. Dari mulai sholat sunnah rawatibnya, sholat sunnah qabliyah, ba'diyah, kemudian sholat tahajud, sholat duha dan lain sebagainya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka orang-orang yang beriman itu adalah cirinya orang yang suka menafkahkan, menginfakkan sebagian harta yang mereka miliki. Nah, infak ini terbagi dua. Ada yang disebut dengan sedekah wajib, ada yang disebut dengan sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib yaitu adalah zakatul fitri yang biasa kita keluarkan di akhir bulan Ramadan sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Nah, sedekah sunnah adalah setiap kita mendapatkan rezeki disunnahkan untuk bersedekah. Bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa setiap pagi malaikat selalu mendoakan orang-orang yang bersedekah itu, ya, semoga dilipat gandakan. Nah, ini kelebihan dari orang-orang yang bersedekah. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang memiliki keimanan yang benar. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan derajat tertinggi di Tuhan, bagi sisi Tuhan mereka, dan mereka mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Inilah ciri-ciri orang yang beriman. Maka kalau kita ingin mendapatkan janji dari Rasulullah tadi bahwa Ramadan kita, puasa kita bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, mari kita perbaharui keimanan kita. Kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, dan iman itu akan berkurang apabila kita melanggar larangan Allah. Nah, maka di bulan Ramadan ini hendaknya kita jangan sampai membuat iman kita ini semakin lama semakin mengikis, semakin berkurang. Apalagi di dalam hadis yang lain dikatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar. Dan juga dalam hadis lain dikatakan, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan-perkataan kotor dan perbuatan-perbuatan keji, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan hausnya dia. Jadi tidak ada artinya kita berlapar-lapar, tidak ada artinya kita menahan dari minum, menahan diri dari syahwat seksual kita, kalau kita masih pertama melakukan atau mengatakan perkataan-perkataan jorok, perkataan-perkataan kotor yang mengarah kepada syahwat, yang dapat membangkitkan syahwat. Kemudian juga perkataan-perkataan yang mengandung unsur adu domba, ya, memanas-manasi saudara-saudaranya atau membuat renggang persahabatan antara yang satu dan yang lain. Dan tidak ada artinya juga puasa seseorang yang masih suka menggunjing atau membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Ini membicarakan keburukan atau ghibah itu bukan hanya lewat lisan,
tapi juga bisa lewat jari jemari kita, di sosial media kita, di handphone kita. Kadang kita tidak sadar bahwa kita sudah membicarakan keburukan-keburukan orang lain, atau kita juga tidak sadar bahwa kita sudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang porno atau yang kotor, karena kita merasa selama ini yang dimaksud dengan hal itu adalah yang lewat lisan saja, yang lewat lidah saja. Padahal sebetulnya di zaman sekarang ini memang sudah mengalami perluasan. Berikut juga dari kita juga bisa melakukan perbuatan-perbuatan semacam itu, maka harus kita waspadai. Oleh karena itu, agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang semacam itu di bulan Ramadan ini, sesuai dengan yang disunnahkan Rasulullah, perbanyaklah membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Kemudian apa? Yang dapat menghapuskan dosa juga adalah melaksanakan Qiyamul Lail, atau di bulan Ramadan yang dikenal dengan melaksanakan salat tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyama wa sanantu lakum qiyama faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuh." Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa, dan aku mensunnahkan qiyamul lail atau beribadah di malam harinya. Maka barang siapa yang berpuasa dan melaksanakan qiyamul lail dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka ia seperti seorang bayi yang baru dikeluarkan dari perut ibunya. Artinya bayi itu masih bersih, suci, tidak ada dosa. Oleh karena itu, di bulan Ramadan nanti hendaknya jangan tinggalkan qiyamul lail, atau yang lebih kita kenal dengan sholat tarawih. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid, di musola karena ada aktivitas, hendaknya di rumah-rumah kita setelah kita beraktivitas, kita melaksanakan qiyamul lail semampu kita. Ya minimal 11 rakaat, yang pendek-pendek saja bacaannya kalau memang tidak hafal yang panjang. Kalau yang hafal yang panjang ya itu akan lebih bagus lagi. Tapi bagi yang memiliki keluasan waktu, alangkah bagusnya kalau bisa melaksanakan qiyamul lail atau tarawih itu berjamaah di masjid. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yunsharif kutiba lahu qiyamul lailah." Artinya barang siapa yang sholat bersama imam di malam hari, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk, seperti orang yang melaksanakan qiyamul lail satu malam penuh. Oleh karena itu, jangan tinggalkan sholat tarawih berjamaah di masjid kalau kita mau mendapatkan pahala qiyamul lail semalam suntuk. Kalau kita mau mendapatkan pahala qiyamul lail semalam penuh. Karena tentu kita tidak akan mampu melaksanakan qiyamul lail dari habis isya sampai terbit fajar, sampai azan subuh. Hanya salafus saleh, orang-orang terdahulu yang mampu untuk melaksanakannya. Kalau orang-orang kita ini kayaknya semakin kesini fisiknya semakin lemah. Fisiknya semakin lemah. Baru sholat 23 rakaat pinggangnya pegel. Baru sholat 23 rakaat kakinya udah mulai sakit. Makanya orang-orang sekarang tuh lemah-lemah fisiknya. Maka kalau kita sadar kita tidak mampu untuk melakukannya, maka jangan tinggalkan qiyamul lail berjamaah di masjid atau salat tarawih ini, agar betul-betul Ramadan yang akan datang menjadi Ramadan pencuci dosa-dosa kita. Ramadan yang akan datang menjadi penghapus dosa-dosa kita, menjadi ladang amal, ladang pahala bagi kita. Kalau kita renungkan, banyak sekali guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita yang Ramadan kemarin masih ada, bersama-sama berpuasa dengan kita, sholat tarawih dengan kita, tadarus Al-Quran dengan kita, tapi
di bulan Ramadan ini sudah tidak bisa lagi bersama-sama dengan kita karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini suatu peringatan bagi kita yang masih Allah berikan kesempatan, hendaknya kita lebih bersemangat. Kita harus tanamkan azam di dalam hati kita. Ramadan tahun ini harus menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup saya. Harus menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup saya. Karena belum tentu di Ramadan yang akan datang kita bisa bertemu kembali. Oleh karena itu, seperti tadi, hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa mari kita jaga. Telinga kita jangan sampai mendengarkan hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat kita. Jangan mendengarkan gosip-gosip yang menceritakan tentang keburukan orang lain, dan mendengarkan hal-hal yang dapat melalaikan kita. Ini kita hindari. Begitu juga dengan lisan kita. Bagi yang memiliki indera penglihatan juga dijaga, jangan sampai memandang lawan jenis yang bukan mahramnya, yang dapat membangkitkan syahwat, akhirnya mengurangi pahala puasa. Ini juga harus dijaga. Agar betul-betul jangan sampai kita sudah melaksanakan puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Yaitu seperti tadi, banyak juga bukan hanya puasa. Kalau puasa, Rasulullah sudah mengingatkan berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga karena dia tidak bisa menjaga panca inderanya. Begitu juga qiyamul lail, Rasulullah sudah mengingatkan berapa banyak orang yang melaksanakan qiyamul lail tidak mendapatkan apa-apa kecuali lelah dan mengantuk saja karena qiyamul lailnya tidak memenuhi syarat, tidak tumaknina, tergesa-gesa. Nah, ini juga hendaknya kita pelajari dan kita perbaiki kualitas qiyamul lail kita. Di bulan Ramadan ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, Lailatul Qadar. Maka hendaknya juga kita persiapkan di 10 hari yang terakhir nanti itu, kita mengurangi berbagai macam aktivitas kita di malam hari agar kita bisa berkonsentrasi untuk beriktikaf. Nah, ini iktikaf ini belum begitu syiar di kalangan kaum muslimin Indonesia. Padahal iktikaf itu di dalam suatu hadis dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashrul awakhir shadda mi'zarahu wastaiqadha ahlahu wa ahya lailatahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah memasuki 10 hari terakhir, beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya. Mengencangkan ikat pinggang ini adalah bahasa kiasan yang artinya adalah betul-betul menggambarkan betapa seriusnya beliau, betapa bersungguh-sungguhnya beliau, khusyuknya beliau di dalam beribadah kepada Allah dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Wastaiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarganya. Jadi kalau kita mau masuk surga, mau mendapatkan pahala dari Allah itu jangan sendirian. Ajak keluarga kita, ajak orang-orang terdekat kita, sahabat kita, tetangga kita, agar sama-sama bisa masuk ke surganya Allah bareng-bareng. Rasulullah sudah mencontohkan wastaiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, wa ahya lailatahu, dan menghidupkan malam-malamnya, yaitu dengan beriktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Diisi dengan berbagai aktivitas qiyamul lail, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, membaca Asmaul Husna, atau mengadakan kajian tauhid, kajian fikih, kajian tafsir Al-Quran, tasawuf dan lain sebagainya yang lebih menunjang untuk perbaikan keberagamaan kita di masa-masa yang akan datang. Di dalam Al-Quran itu dikatakan wa antum aakifuna fil masajid. Rasulullah itu kalau sudah 10 hari terakhir dalam hadis mengatakan beliau berdiam diri di masjid. Tapi kalau kita mungkin karena kita masih memiliki aktivitas, ya kalau tidak bisa
betul-betul siang malam berada di masjid, ya setidak-tidaknya malamnya kita isi dengan di masjid, seperti itu. Kalau mungkin juga karena memang kita punya tanggung jawab keluarga, ya setidak-tidaknya ketika waktu isya, tarawih dan waktu subuh itu kita luangkan untuk ke masjid dan niatkan beriktikaf agar Ramadan kita betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang menghapus dosa-dosa dan menjadi ladang pahala. Betul-betul kita jadikan menuai pahala yang sebesar-besarnya. Yaitu tadi amalan-amalannya dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir. Bagi yang memiliki keluasan rezeki, dengan bersedekah, memberikan buka puasa kepada saudara-saudaranya atau kaum muslimin dan muslimat yang lain. Karena barang siapa yang memberikan makanan berbuka puasa kepada saudara-saudaranya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Seperti itu. Nah, makanya di YKTPB ini nanti di bulan Ramadannya ada kajian tauhid, ya, setiap hari Kamis ba'da asar. Ini kita akan mengkaji tauhid, bagaimana keesaan Allah agar keimanan kita tidak terjerumus kepada kemusyrikan. Nah, kemudian di hari Sabtu kita akan mengkaji fikih bab zakat. Kita ini setiap tahun mengeluarkan zakat, tapi nggak tahu apakah zakat yang kita keluarkan ini sudah sesuai dengan syariat atau belum. Nah, nanti hari Sabtu akan dikaji di YKTPB ini. Kemudian juga setiap hari Ahad selama bulan Ramadan ini kita akan mengkaji tafsir surah Al-Fatihah. Selama ini kita setiap sholat selalu membaca surah Al-Fatihah, tapi kita belum tahu makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu seperti apa. Sehingga kadang-kadang baca Al-Fatihah kita tergesa-gesa dan akhirnya menjadikan itu sebagai suatu beban. Nah, nanti di bulan Ramadan akan kita perdalam tafsir surah Al-Fatihah ini setiap hari Ahad. Mudah-mudahan setelah keluar dari Ramadan kita akan menjadi orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholat. Nah, ini mudah-mudahan jamaah sekalian dapat menghadirinya. Baiklah jamaah sekalian, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa saya ini menggantikan Ustadz Ahmad Rojiin Faqih yang tadi mengalami kendala di perjalanan, sehingga saya sendiri juga sebetulnya tidak ada persiapan. Ini bisa ngomong kayak begini aja udah bagus banget nih. Ini bisa ngomong kayak gini aja udah bagus banget nih. Soalnya emang nggak punya persiapan sama sekali. Saya itu tugas awalnya jadi MC, saudara-saudara, bukan tugas kayak begini. Nah, jadi ya gitu. Nah, jamaah sekalian, terakhir kita di kalangan tunanetra ini alhamdulillah Al-Quran ini sudah sangat meluas, ya. Akan tetapi sayang kemampuan untuk membacanya masih sangat rendah. Padahal pahala membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran akan diberikan pahala satu kebaikan, dan satu kebaikannya itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, kita sayangkan teman-teman tunanetra ini sangat minim, sangat sedikit yang mampu membaca Al-Quran. Padahal boleh dibilang Al-Quran sekarang ini sudah merata tersebar di tunanetra Jabodetabek. Oleh karena itu carilah majelis-majelis untuk belajar Al-Quran dan berusahalah untuk membacanya agar kita mendapatkan pahala seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Itu pahala yang barusan saya sampaikan tadi dari hadis Nabi itu di luar bulan Ramadan. Apalagi kalau di dalam bulan Ramadan akan semakin berlipat ganda. Karena itu yang belum bisa jangan berputus asa. Bacalah Al-Quran, surah-surah yang sudah dihafal. Bacalah Al-Quran semampu kita, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan-amalan kita. Allah akan menghitung amalan-amalan kita dan membalasnya dengan balasan yang kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Baik, terima kasih. Walaupun mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, tapi setidak-tidaknya ini bisa menjadi ajang silaturahim
ajang menyambung tali persaudaraan sesama kita yang mungkin sudah lama tidak bertemu. Nah, sekarang kita bisa bertemu. Kata Rasulullah, man arada ayyubsatalahu fi rizqihi wa yansha'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah kita menyambung tali silaturahim. Nah, disinilah sekarang saatnya kita menyambung silatul ukhuwah, menyambung tali persaudaraan di antara kita. Baik, saya mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Doa sekalian, doa. Oh, doa. Ini kayaknya lagi kresek-kresek. Ntar tangannya ada yang, iya, ditaruh dulu kresek-kresek. ada yang berminyak, ada yang, wah, masa ya, coba ditenangkan dulu ya. Ya Bapak Ibu, tenang dulu, kita akan berdoa bersama-sama. Ya, tenang dulu, rapi dulu ya, kita berdoa. Sekali lagi terima kasih kepada Lemari Barokah Halal pihak Abu Zar yang terus membantu menyupport kami. Jangan lupa para hadirin semuanya, di bulan Ramadan kita juga, oh iya tadi ada yang belum disampaikan, setiap hari Jumat ada membaca surat Al-Kahfi pada asar ya, kajian surat Al-Kahfi. Jadi Kamis kajian Tauhid, Jumat membaca surat Al-Kahfi, kemudian Sabtu tentang zakat, kemudian Ahad tafsir Al-Fatihah, hari Senin, Selasa dan Rabu untuk untuk Senin, Selasa, Rabu ada pesantren kilat untuk anak-anak. Ada Pak? Pak An, selamat datang. Sebagai beliau adalah Ketua DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Provinsi Banten. Alhamdulillah beliau bisa menghadiri acara ini. Dan mudah-mudahan nanti ke depan IKTBB dengan Pertuni Banten bisa bersinergi, insyaallah. Terima kasih Bung Zulkifli selaku IT sehingga kegiatan ini bisa di live. Tapi minta persyaratan makanan sekantong plastik. Persyaratannya itu tadi itu. Apalagi live streaming semalam, nggak tahu persyaratannya apa gitu. Iya, Bung Anas, Itmi, Tangsel juga ya, alhamdulillah terima kasih telah menghadiri. Iya, tenang dulu Bapak Ibu, kita berdoa ya bersama-sama. Baik, kita awali doa kita dengan membaca Ummul Quran. Semoga di bulan Ramadan ini Allah berikan kesehatan yang sempurna kepada kita sehingga bisa berpuasa. Allah berikan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah sehingga kita bisa beribadah dengan tenang, nggak mikir-mikir lagi. Dan juga Allah berikan betul-betul kepada kita keimanan yang sempurna, dan di bulan Syawal nanti kita betul-betul menjadi insan yang terlahir kembali seperti bayi yang baru dikeluarkan dari perut ibunya. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami,
puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah, atas berbagai nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, maafkanlah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat ya Allah. Bagi yang masih hidup, Engkau berikan kesehatan ya Allah. Engkau pelihara, Engkau lindungi dari berbagai macam virus yang membahayakan ya Allah. Allah, bagi yang sudah wafat, Engkau ampunkan dan Engkau jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada kami yang masih memiliki kebencian, masih memiliki dendam, masih memiliki persengketaan, damaikanlah mereka ya Allah. Bersihkanlah hati-hati kami yang masih memiliki rasa dendam tersebut ya Allah, agar di bulan Ramadan ini kami bisa berpuasa dengan sekhusyuk-khusyuknya ya Allah. Agar betul-betul puasa Ramadan kami bisa menjadi penghapus dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika selama ini kami masih sering melanggar Allah, jika selama ini kami masih sering mengabaikan perintah-perintah-Mu ya Allah, di menjelang bulan Ramadan ini berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah, agar kami menjadi orang yang bersemangat dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami di dalam taat beribadah kepada-Mu ya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna faghfir dzunubana wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ahyina wa amitna ma'al iman. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Panjangkanlah umur kami bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah, agar kami menjadi orang-orang yang bersemangat di dalam berpuasa, agar kami menjadi orang yang bersemangat di dalam berqiyamul lail, agar kami menjadi orang-orang yang bersemangat baca Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami adalah pertemuan yang menghasilkan kasih sayang, menghadirkan ampunan, melahirkan saling memaafkan di antara sesama kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sailin. Saya selaku Departemen Pendidikan dan Dakwah di Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa tentunya berharap bisa menghadiri, teman-teman bisa menghadiri kegiatan yang sudah kami paparkan tadi, apakah itu di hari Kamisnya, Jumatnya, Sabtunya atau Ahadnya, dan akan berakhir di 21 Ramadan. Sekali lagi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.
Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi rangkaian acara Tarhib Ramadan dan pembukaan kajian Islam bulan Ramadan atau Kibar Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa. Sekali lagi kami atas nama pengurus Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa YKTPB menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan yang telah berkenan menghadiri acara ini, kepada Ketua dan Pengurus DKM Masjid Nur Ikhlas yang telah memberikan tempatnya kepada kami sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Kepada para tamu undangan sekali lagi terima kasih. Hanya Allah yang bisa memberikan balasan. Mudah-mudahan langkah kaki Bapak Ibu, para hadirin semuanya yang dari Meruya, dari Pondok Cabe, dari mana-mana pokoknya, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadikan ladang silaturahmi kita ya, untuk mempererat ukhuwah kita sebagai sesama muslim, baik di kalangan tunanetra maupun di kalangan masyarakat pada umumnya. Kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara, apabila terdapat kata-kata yang di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita dipertemukan sampai Hari Raya Idul Fitri nanti dengan penuh kemenangan, dengan penuh sukacita, dan menjadikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Zulkifli, ini terus live streamingnya nge-live dulu di bawah sampai jamaah meninggalkan tempat. Biar kena video semuanya. Yang mau makan di tempat jangan di dalam masjid ya. Untuk teman pengurus dan panitia, mumpung spanduk belum dicopot, bisa foto bersama di depan ya. Bisa foto bersama. Ayo foto-foto, live. Terima kasih Erwin. Terima kasih teman-teman yang sudah hari. Terima kasih ini. Sekali lagi terima kasih kepada para tamu undangan dan kami ucapkan selamat jalan. Selamat sampai tujuan masing-masing. Berkah selalu. Kalau ini nyusul tapi nggak janji. Ya, untuk teman-teman panitia dan pengurus ada foto bersama. Dia dipilih foto. Hah? Siapa yang foto? Ini ada yang mau nyari keluar, tolong Aska dibantu. Ada yang mau keluar, Aska. Matiin kali ya, udah kali. Ntar dulu itu. Terus. Mandiin banyak. Ya Ibu Ufik, Bu Wati ke depan saja foto. Oh iya, terima kasih. Iya, terima kasih Oki. Iya, terima kasih Oki. Terima kasih. Ya, amin ya Allah.
Pak Rasdi tolong foto bersama ya. Yang foto Aska. Coba itu buat Bu Nati, Bu Fitri, Bu Mar, Pegangin. Bu Mariati. Di Pak. Rapiin depan di foto. Nah, sekali lah kamu ngomongin. Iya, panggil di ke depannya. Enggak banyak banget kok. Foto lek. Taboin. Orang minyak sesok aku. Kalau tahu begini gua yang kagak datang ke sini. Kalau dia tahu bakal begini gua yang kagak mau datang ke sini. Kenapa? Ya kalau tahu bakal jadi ban serap. Pak, jujur. Nungging. Duduk apa berdiri nungging. Itu rumah Ramadan. Aja kan? Cukup nggak kemarin cukup ya? Ya udah. Ya biar spanduknya kelihatan. Semua. Yang depan duduk. Itu Pak Iwan kan kosong ngaling-ngalingin. Berdiri dulu kan, jawab dulu kan supaya. Iya, coba. Contoh, yang belakang juga jongkok coba. Jongkok. Ya, jadi Yang belakang biar spanduknya kelihatan. Nah ini kalau Pak Iwan itu punggungnya ukuran 4 orang. saya lihatnya punya ke sini dah. Gimana kelihatan ada? Kamu di sini sekarang. Jaraknya di ini. Sama ini. Nah, itu kelihatan punya. Enggak cukup. Kalau nggak cukup di anu Nah, aja, sini kayaknya, Kak. ada yang global, kemudian ada yang Yang ini nggak bagian. coba. Nah, ini sini foto ini. Oh, streaming ya? Streaming taruh, streamingnya taruh. Streamingnya taruh nanti bawa lagi. Pegang di depan. Ya Intan, awasin. Oh, pemimpinnya. Top. Kirain kan yang foto belum benar. Keren. Belum benar. Belum apa? Terus gua dikira putri aku ya? Ini siapa namanya ini? Ini duduk ini, pegang kelihatan. Lu di pesawat. Benar itu nah. Belum. Jauh. Lagi itu. Satu, dua, tiga. Kelebaran tapi ya. Bagus kan? Oke. Ketawa. Udah, emang udah. Diri dulu jangan diri. Coba diri, coba yang belakang diri. Yang pendek, yang pendek. Nah, ini. Remnya jongkok. Remnya juga. Gimana posisinya? Bersetuju? Belum mau. Tata dulu. Pakai wifi kalau pakai wifi mah dia ya. Sampai tahu itu nggak ada biar. 1, 2, 3. Bagus. Ya, cukup lah. Iya baik, terima kasih. Nah, untuk itu dirapikan untuk Bagus, keperluan sound system, kemudian untuk Ini mah walaupun dekat jauh rupanya. keperluan Ini walaupun Pak dekat, Herman gimana ya? kelihatannya ini. Pak Herman, panggilan Pak Herman. Yang mau ngopi di sekretariat,
Ayo yang ngopi. Iya, spanduk copot. Itu biar dipromokan. Pak Herman, Pak Gilang, Pak Herman. Ah ya. Ini. Enak, tolong bawain ini pulang, Dul. Ya. Sekali aja. Gimana nih? Udah ini? Udah ya? Oke guys, cukup sampai di sini live streaming kita guys. Iya, tapi like dan subscribe-nya. Iya, like dan subscribe jangan lupa ya. Mana sih ini? Nih. Subscribe-nya jangan lupa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,